Dari pertarungan tadi, pergeseran dari unipolar ke multipolar, dan saat itu mereka bilang, enggak ada masalah kok, kita masih tetap unggul kok. Nah, mereka ambil keunggulannya. Dolar masih tetap menguasain, gitu kan? Industri pertahanan mereka masih tetap kuasain, IT mereka masih tetap kuasain. Itu yang paling menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita dalam program IC The Real Show. Alhamdulillah masih sehat-sehat. Apa kabarnya ini Bang Nursi? Alhamdulillah, insya Allah dalam berkah dan lindungan kita. Ini dengan Allah. Alhamdulillah. Amin. Nah, kita akan melanjutkan lagi nih diskusi kita Bang Nursi. Yeah. Jadi kalau sudah berapa tahun ini sekarang, kita 2 tahun ya, sebentar lagi Maret kan, 8 Maret 2 tahun ya. Kalau dalam hitungan, karena saya menulis soal COVID dan perang ekonomi berbasis biologi itu 27 Januari 2020, maka hitungannya cuma tinggal beberapa hari lagi langsung 2 tahun. Sudah 2 tahun. Tapi kalau dari konteks bagaimana respons negara Republik Indonesia, nunggu bulan Maret April. 8 Maret saya masih ingat waktu itu mulai kemudian negara merespons, walaupun pada bulan Januari masih ingat waktu itu banyak statement-statement yang tidak cerdas kayak gitu ya, betul. Oleh para pejabat waktu itu yang katanya Indonesia nggak mungkin akan terkena dan sebagainya. Padahal itu menurut saya jadi terlalu sombong, bukan gitu kan? Joknya atau tidak, ngawur. Joknya bukan jok intelektual. Bukan canda intelektual, sombong, ngawur dan sebagainya. Nah, dari perjalanan itu banyak sekali ya pelajaran yang kita terutama kalau kita melihat dalam perspektif policy negara. Ya, jadi kalau kita lihat isu kesehatan dari rumusan undang-undang ya waktu itu Perpu, kemudian dijadikan undang-undang, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ternyata juga melanggar karena ada 3 ayat yang itu sebetulnya melanggar konstitusi ya sudah dibawa dan sebagainya. Terutama waktu itu pertanyaannya apakah anggaran yang dikeluarkan oleh negara itu untuk combating kayak gitu ya, untuk menyelesaikan isu kesehatan terutama kepada the have not gitu ya, rakyat kecil, ataukah sebetulnya isu ekonomi yang kemudian yang mendapatkan manfaat itu dari kelompok the have kayak gitu ya, pebisnis, oligarki. Kalau saya selalu mengatakan atau kita dalam diskusi-diskusi kita selalu bicara tentang unholy alliances gitu ya. Jadi persekongkolan itu pasti sudah jahat sebetulnya, tapi saya tambahin lagi persekongkolan jahat antara oligarki politik, para pejabat dengan oligarki bisnis. Ternyata terbukti juga pada akhirnya. Bagaimana PCR yang sampai jutaan waktu itu saya sendiri kena kayak gitu ya, satu keluarga 1.100.000 gitu, sempat gitu seluruh keluarga harus PCR waktu itu. Nah, ternyata berapa kalau dulu di video kita, kembali lagi ya para pemirsa IC The Real Show, di isu pada saat kita bicara tentang ternyata plus minus 15.000 plus minus 3.000 ya, di harganya seperti itu. Paling top 20. Nah, bagaimana pejabat juga terlibat di dalam proses itu. Tapi hari ini Bang Nursi, kalau kita lihat perkembangannya, baik itu terutama kalau kita lihat hari ini terutama di kota-kota besar dunia ya, di barat, munculnya resistensi bagaimana, bahkan tidak hanya masyarakat, tapi juga para dokter, perawat, kayak gitu ya, dia sudah nolak, dia lepaskan itu baju-baju COVID-19-nya. Bahkan mengundurkan diri dari jabatannya. Mengundurkan diri dari jabatan dan sebagainya di dalam konteks itu. Di beberapa negara seperti bagaimana pemimpin perempuan ini luar biasa ya, kita belajar dari Jerman, dari Taiwan, dari New Zealand gitu ya, menunjukkan bahwa perempuan punya model sikap caring di dalam politik kayak gitu. Itu juga ditunjukkan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini ya, itu banyak sekali contoh yang kemudian munculkan siapa yang greedy, siapa yang rakus dengan jabatan, dengan uang, kekuasaan dan sebagainya. Ini semuanya bisa dilakukan di situ.
Ditambah lagi sebetulnya global politics yang biasanya didominasi oleh perang misalnya ya, tahu-tahu perangnya beda nih. Perangnya perang vaksin, perang farmasis yang seringkali Bang Nursi bahas. Nah, rentetan dari semuanya itu kita bicara tentang human right, kita bicara hak rakyat untuk misalnya tidak mau divaksin. Nggak taunya terakhir bahkan Mahkamah Agung juga memperkuat kepres ya, perpres, peraturan presiden ya, memperkuat juga yang akan mempidanakan rakyat yang tidak mau divaksin. Nah, ini semuanya kan sebetulnya ini apa? Bagaimana kalau kita melihat dari model, dari cara kebijakan negara, cara negara menyelesaikan isu COVID baik pada level kesehatannya, ekonominya, maupun hal-hal yang lain. Bahkan yang paling saya sedih sebagai seorang dosen kayak gitu ya, ini urusan mahasiswa. Setiap semester kita itu merasakan ya, tingkat kecerdasan dari mahasiswa itu kan terlihat dari tugas-tugas ya, apakah itu makalah yang dikumpulkan dan sebagainya, akses mereka kepada informasi ya, referensi perpustakaan dan sebagainya. Seperti itu menurut saya memang terjadi. Yang saya seringkali takutkan itu yang disebut lost generation ya, apalagi di level di tingkat SD, belum lagi dampak-dampak yang lain terutama pada perempuan dan anak-anak itu juga luar biasa ya, kehilangan pekerjaan, domestic violence yang meningkat karena suaminya work from home, yang biasanya kerja pagi ditinggal, tahu-tahu seharian harus bersama-sama dengan si istri, harus bersama-sama dengan suami ya, konflik dan sebagainya secara psikologis. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Kita akan bahas apa sebetulnya dari rentetan itu, terutama sekarang banyaknya resistensi gitu ya. Jadi kelompok-kelompok di dalam masyarakat ya, demonstrasi-demonstrasi yang luar biasa di kota-kota dunia gitu, di seluruh dunia kan. Iya. Di Prancis saja berapa kota itu Bang? 120 kota. 120 kota yang melakukan demonstrasi ya, anti vaksin. Nah, ini terutama di dalam konteks itu. Bagaimana kita mengurai isu dari kebijakannya, political ekonominya sampai pada level global politics di dalam konteks siapa yang memproduksi vaksin dan bagaimana perang sekarang, perang global itu sekarang perang vaksin sebetulnya yang ada, selain politik rutinnya itu masih dilakukan kayak gitu. Nah, ini bagaimana kita memulai mengurai isu itu Bang? Kita mulai di akhir abad 20 dulu ya. Di akhir abad 20 itu kan isu besarnya adalah isu benturan peradaban. Ya. Kita nggak boleh tinggalkan itu, tesa itu, karena saat itu ketika Barat merasa berhasil saya bilang, merasa unggul dibanding seluruh peradaban lain dan cuma tinggal satu-satunya white supremacy, itu mereka yakin bahwa seluruh manusia di dunia mereka bisa kontrol. Itulah yang ditulis oleh Tex Mars pada 1996, cerita tentang bagaimana Universal Human Control System, atau kalau saya menyebutnya sebagai Global Human Control System. Itu judul bukunya begitu, The Mark of the Beast 666, bagaimana cerita tentang vaksin. Tex Mars ini mati sebelum global simulation dilakukan Johns Hopkins University dilakukan, karena dia menulis betul tentang bagaimana cerita vaksin ini. Ini pernah saya sampaikan juga di IC The Real Show. Tapi poinnya adalah kemenangan Barat atas Timur, dalam bahasa politiknya luluh lantaknya perang Barat, perang dingin ya, antara blok Barat dengan blok Timur, itu menunjukkan Barat merasa unggul dia. Dan keunggulan itu ada dua dampaknya. Dampak pertama, dia ingin meleverage posisi dirinya sehingga bisa mengatur manusia secara global, dunia. Itu tadi bukunya Tex Mars gitu, Universal Human Control System. Tapi ada tesis yang pertama, tesis yang berikutnya, untuk bisa melakukan Universal Human Control System, benturan peradaban
tepatnya dibenturkan peradaban Barat dengan benturan Islam. Tesisnya begitu. Tesisnya begitu gitu ya. Nah, dari sini kita ngelompat ke awal abad 21 dengan peristiwa pertama adalah gedung kembar berantakan. 9/11 gitu. Di sana isu besarnya adalah sesungguhnya benturan peradaban itu mulai dimunculkan. Tetapi saat yang sama orang lupa bahwa pintu masuk untuk mengatur kontrol dunia sudah harus disampaikan ke dunia. Dan hanya beberapa saat kemudian dalam hitungan itu isu perlawanan benturan peradaban itu diteruskan, dan berikutnya pada 2003 itu muncullah isu tentang flu burung. Flu burung baik cerita di Hong Kong atau kemudian pada 2003 itu ditudinglah yang namanya Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal berbasis biologi. Weapon of mass destruction on biological basis gitu ya. Gitu. Dan itu terdokumentasi. Yang menariknya dari dokumentasi itu menyatakan kami akan menyerang Irak. Terbuka itu mereka ngomong. Dengan tudingan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal berbasis biologi. Orang lupa bahwa di balik tudingan ini sesungguhnya ada pihak-pihak tertentu yang sedang melanjutkan revolusi biologi, dan revolusi biologinya adalah tadi sebagai senjata. Makanya senjata perusak, senjata perusak massal. Iya, senjata perusak massal. Orang lupa bahwa ini bukan sekedar revolusi biologi misalnya pada tanaman. Bukan sekedar revolusi biologi sekedar pada manusia, yang berikutnya nanti akan kita kenal dengan istilah cloning dan rekayasa genetika. Bukan sekedar itu ininya, tapi ada atau green revolution dengan teknologi pertanian. Dengan teknologi pertanian. Bukan itu, tapi ada sesuatu yang memang mereka hendak jangkau dalam konstruksi tadi. Global Human Control System, sistem kendali manusia secara global, secara universal. Dari 2003 dan kemudian muncullah film yang kemudian film itu juga di YouTube di take down, yang saya kutip berkali-kali gitu. Nah, cerita tentang kemenangan Barat dengan basis ini sesungguhnya terus-menerus dikampanyekan. Jadi kampanye itu sesungguhnya diikuti dengan pertarungan 2004. Orang lupa bahwa kekalahan Al Gore melawan George W. Bush pada 2004 ya, pada 2004 itu sesungguhnya genderang revolusi biologi makin kencang. Apa tesis besarnya? Global climate change. Nah, tapi waktu itu isunya itu global climate change, tapi yang dia bawa adalah temanya adalah inconvenient the truth. Dilihat di situ glacier, di situ dilihatlah bagaimana migrasi. Pokoknya itu ini apa namanya very dramatik. Gitu kan, ya. Dan itu konsisten hingga sekarang loh tesis. Jadi kalau kita lihat isu tema dan kebijakannya dari mulai Al Gore berkampanye tentang inconvenient the truth yang kontennya adalah global climate change, hingga sekarang itu konsisten. Nah, ini konsistensi ini diikuti dengan tadi permainan perang biologi. Nanti kita ngomongin sampai ke sini ketahuan. Jadi ketika Al Gore kalah, obatnya adalah bahwa Demokrat harus berkampanye ke seluruh dunia sedang terjadi perubahan iklim. Dengan tadi perubahan iklim sebagai isu. Dengan masalah besarnya adalah itu tadi inconvenient the truth. Wah, 2004 begitu. Tapi berikutnya pada saat itu juga secara ekonomi, ini menarik nih. Kelompok-kelompok tertentu merasa Amerika mulai dikalahkan oleh yang namanya Cina untuk dagang. Karena neraca perdagangan yang negatif. Neraca perdagangan negatif. Sesungguhnya untuk Amerika yang mencetak uang dengan basis gitu ya, investor confidence, cetak uang nggak salah bagi mereka. Ya cetak-cetak aja. Cetak-cetak aja. Kita harus bertransaksi. Kalau mereka nggak masalah. Kenapa? Karena Federal Reserve-nya memang berperan untuk melakukan agent of development, untuk mengatasi pengangguran gitu. Itu dilakukan. Nah, 2004 isunya mulai membesar, neraca perdagangan yang sebenarnya dirasakan betapa pentingnya mencetak dolar karena defisit neraca perdagangan. Cuman dia harus dicari alasan konkretnya. Pada 2005-nya muncullah tesis The End of Honeymoon among PRC and USA. Berakhirnya bulan madu
antara Cina dengan Amerika. Nah, apa masalah besarnya? Kita benci produk Amerika, tapi kita rindukan. Saat yang sama, sejumlah investor Amerika yang besar-besar tadi, saya nggak usah sebut, itu memindahkan industrinya ke Cina. Ya. Itu semuanya yang dulu made in USA misalnya, tetap ini ya, factory in China, gitu ya. Iya, jadi selalu ada tulisannya itu factory in China. Iya. Gitu. Nah. Jadi semua produksinya. Nah, kajian muncul ketika the end of honeymoon among PRC and BRC itu kajiannya adalah sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang dimunculkan Jad Walker Bush adalah kebijakan yang memunculkan musuh-musuh Amerika ke panggung, ke permukaan. Artinya, ketika Amerika menang sebagai pemegang panji-panji kapitalisme berbasis individual itu, ternyata pada 2005 sampai dengan 2006 dianggap musuh-musuh Amerika yang potensial itu muncul ke permukaan. Dalam bahasa yang lain, posisi unipolar, kalau pakai bahasa politik ini, hubungan internasional, posisi unipolar bergeser kembali menjadi multipolar. Nah, itu ditandai dengan bagaimana Rusia memberikan rudal di Polandia. Jadi dianggap di sini, wah ini bergeser nih dari posisi unipolar ke multipolar. Lalu muncul perlawanan dari saat itu, muncul perlawanan dari yang namanya Venezuela, selain Rusia, selain Iran, selain Cina, semua muncul bersama. Jadi dalam identifikasi mereka sendiri, dalam identifikasi kalangan cerdas cendekia di Amerika, ada 7 negara yang memunculkan perlawanan secara potensial disebabkan, ini menarik kalimatnya, kesalahan kebijakan luar negeri Jad Walker Bush. Itu kalau tegas ini. Jad Walker Bush salah dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri karena seluruh kebijakan politiknya malah memunculkan musuh-musuh potensial itu naik ke panggung dan mengakibatkan pergeseran dari unipolar ke multipolar. Itu 2005 ke 2006 ke 2007. Tetapi saat yang sama, ketika neraca perdagangan sudah tembus mendekati 300 miliar dolar itu, 300 miliar dolar, sejumlah orang masih tetap confidence dengan posisi Barat. Khususnya, jangan salah saat itu Uni Eropa sudah menggeliat juga. Jadi bersama dengan kolaborasi antara dua negara, yang satu Uni Eropa sebagai bentuk Amerikanisasi di Eropa. Jadi ada bukunya nih Husnul nih soalnya. Jadi Uni Eropa itu pada hakikatnya adalah Amerikanisasi di Amerika gitu. Di Uni Eropa, di Eropa. Tapi kan memang selalu begitu. Nanti ketemu dengan kingdomnya soalnya. Iya. Jadi orang lupa tuh kalau gitu. Nah, makanya saya selalu mengatakan siapa bilang Amerika bikin presiden, dia bikin kerajaan baru. Iya. Rajanya namanya presiden. Iya, betul itu. Tapi balik lagi. Iya. Nah, jadi kalau dilihat dari pertarungan tadi, pergeseran dari unipolar ke multipolar, dan saat itu mereka bilang enggak ada masalah kok, kita masih tetap unggul kok. Nah, mereka ambil keunggulannya. Dolar masih tetap nguasain, gitu kan? Industri pertahanan mereka masih tetap kuasain, IT mereka masih tetap kuasain. Itu yang paling menarik nih. Nah, mereka setelah itu mereka bilang, dan mereka menggunakan UN untuk itu. Iya, dan bukan sekedar menggunakan UN itu sudah faktor eksternal. Iya. Mereka mengambil dulu indikator internal. Jadi industri pertahanan di mereka, industri energi di mereka, industri IT di mereka, keuangan di tangan mereka. Ada lagi terus mereka tambahin industri makanan cepat saji dan industri minuman cepat saji di tangan mereka gitu. Jadi IT segala macam itu strategi tangan mereka. Justru kajian-kajian ini punya dampak di dekade kedua, saya ulang, di dekade kedua abad 21. Kemampuan nanti cuma satu hal tinggal mata uang. Dari keseluruhan yang lain sudah tertandingi pelan-pelan. Kecuali memang hulu ledak nuklir ya. Hulu ledak nuklir mereka bisa tetap unggul. Tapi kalau kita lihat dari seluruh komponen yang mereka menyatakan mereka unggul, sesungguhnya cuma tinggal hulu ledak nuklir dan penggunaan mata uang. Apa relasinya dengan vaksin? Nah, kan gitu. Apa relasinya dengan vaksin? Apa relasinya? Dulu perangnya perang senjata, perang itu. Kemudian energi dikuasai. Iya. Tapi kan sebetulnya ini rentetan ratusan tahun kolonialisme, kan kayak gitu, penjajahan, imperialisme dan sebagainya. Nah, ini kan sudah pada merdeka. Nah, sekarang kontestasinya ini kan very subtle kayak gitu kan. Timur Barat yang tadi ya.
kemudian komunisme jatuh, tapi Cina muncul yang tadi kesalahan karena ingin sendirian menguasai, gitu ya, single power gitu ya. Tahu-tahu kemudian muncul kesalahan-kesalahan kebijakan. Ya dia pikir Tuhan kali ya. Dia kira lupa manusia yang kita harus hidup bersama-sama di dunia kayak gitu. Terus balik lagi ke situ. Jadi tinggal apa di dekade kedua ini yang hancur apa sebetulnya? Kita terusin masuk ke COVID itu. Iya, tunggu dulu di karena dekade di 2010 dan seterusnya itu setelah muncul krisis 2008, kasusnya menjadi orang lupa bahwa sudah ada kelanjutan revolusi biologinya. Tadi kan sudah bicara revolusi biologi. Dan salah satu bentuk revolusi biologinya adalah mereka melihat bagaimana pentingnya, kan tadi diikuti dengan global climate change. Berarti betapa pentingnya melakukan perekayasaan cuaca. Menarik ya, perekayasaan cuaca. Apa poinnya? Geoengineering. Jadi satu wilayah, satu geo tertentu itu direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah terjadi yang namanya macam-macam. Padahal itu revolusi biologi. Tapi revolusi biologinya itu bukan cuma sekedar di tanah, Husnul. Revolusi biologi juga di udara, revolusi biologi juga di laut, di bawah laut. Di bawah laut, itu loh. Jadi artinya percobaan-percobaan nuklir. Iya, percobaan awan, bagaimana percobaan frekuensi itu semuanya dimainkan habis-habisan. Itu yang disebut dengan geoengineering. Jadi revolusi biologinya itu bermain ke seluruh tatanan. Sebenarnya ini menjadi doktrin mereka sejak awal. Bahwa sebuah negara ketika menguasai informasi dan informasi itu berbasis bagaimana pada perekayasaan wilayah termasuk dalam hal ini cuaca, maka dia akan tetap menguasai dunia. Apa poinnya? Mereka sadar terjadi pergeseran dari unipolar ke multipolar, tapi mereka tetap menjadi posisi unipolar dengan catatan geoengineering di tangan mereka. Perekayasaan istilah perekayasaan lingkungan itu, perekayasaan kawasan itu, perekayasaan bumi tetapnya, perekayasaan bumi tepatnya, itu mereka basiskan pada beberapa hal, bukan hanya satu titik. Disinilah yang kemudian hanya dalam hitungan 5 tahun berikutnya muncul istilah VUCA. Itu setelah krisis 2008 berlanjut seterusnya sampai pada 24 Agustus 2015 sebagai Black Monday posisinya, lalu muncullah istilah Black Monday itu Black Friday sih? Iya, Black Monday. Black Monday karena yang disebut yang Friday apa? Black Friday cerita Jerman. Kalau Black Monday itu Black Monday itu cerita tentang pasar uang yang memukul sebuah negara dan selalu ceritanya keributan di pasar uang. Yang Black Monday 24 Agustus 2015 itu yang keempat, Black Monday keempat. Nah, saya ingin mengatakan, Husnul, dari cerita begini sesungguhnya orang tidak melihat satu mata rantai ketat antara COVID-19 vaksin dengan tadi revolusi biologi. Dia punya mata rantai kuat sekali dalam peristiwa itu gitu ya. Dan orang lupa bahwa sesungguhnya pelakunya tidak bergeser. Pelakunya tidak bergeser. Kenapa? Karena pelakunya kalau dalam bahasa lama, mereka yang tadinya kaya raya tidak mau diganggu oleh gereja, kalau pakai istilah pendekatan politik, lalu kemudian meminta perlindungan negara, dan ternyata negara yang menjadi negara penjaga malam. Lalu berikutnya mereka menggunakan instrumen bahwa kekayaan mereka adalah sarana untuk mendikte dunia lewat berbagai pendekatan. Di sini. Jadi geoengineering pada hakikatnya adalah satu cara agar kekuatan mereka, kekayaan mereka tetap terjaga dan tetap tumbuh, lalu kemudian menjadi sarana paling menarik, paling penting dalam strategis untuk menguasai dunia. Kekuatan Cina makin kuat ternyata. Jadi media Barat sejak yang namanya 2008, Afrika udah banyak yang jatuh. Ini di sini menarik karena kalau kita ikuti sejak yang namanya krisis 2008 sampai dengan 2015 Black Monday itu, semua media Barat sampai dengan 2019 bahkan dari 2020 ke 2021, semua media Barat menyatakan Cina akan berantakan. Termasuk kemarin cerita tentang satu industri properti yang jatuh. Di mana pasar katanya ketakutan karena industri properti Amerika Cina jatuh, posisi Vanguard itu mau jatuh. Ternyata enggak. Atau justru Cina melakukan satu tindakan drastis terhadap Jack Ma. Kemana dia? Alam. Yang pasti LIP-nya itu hilang sudah atas nama Jack Ma, sudah menjadi pilih. Apa poinnya? Poinnya adalah Cina yang diprediksikan, dipropagandakan oleh media Barat akan jatuh,
kajian kita bukan kajian membela Cina ya, tapi kajian kita proporsional. Nanti kita akan ada yang kita bela di sini. Iya. Kita ngelihat ternyata Cina yang dipropagandakan sejak 2009, sampai dengan posisi 2019, 2020 akan jatuh, ternyata tetap bertahan. Pergantian Hu Jintao ke Xi Jinping, saya ulang ya. Pergantian Hu Jintao ke Xi Jinping justru malah memperkokoh kehadiran Cina di panggung internasional. Menarik kan? Padahal Hu Jintao dimaki-maki sebagai penjahat macam-macam oleh Obama. Anda bayangin nggak kata-kata Obama terhadap Hu Jintao itu kata-katanya terkadang tidak lagi menunjukkan sebagai seorang presiden yang punya pendidikan bagus gitu. Iya. Gitu ya. Saya sendiri terkejut. Bukan chosen words. Iya, jadi dahsyat luar biasa gitu. Nah, kalau kita lihat begini ceritanya, maka mestinya kita ngelihat cerita tentang bagaimana Cina di 2018 itu berhasil melakukan cloning monyet di awal 2000 dan di akhir 2018 berhasil melakukan rekayasa genetika atas manusia. Ada relasinya antara cloning monyet dengan rekayasa genetika. Karena artinya Cina dalam menghadirkan manusia di dunia, saya bilang menghadirkan, itu dia rekayasa sedemikian rupa sehingga orang itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sesal, tidak punya rasa malu. Coba. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sesal, tidak punya rasa malu. Itu dahsyat ketika diperintahkan sebagai pasukan. Ini menggemparkan, saya ulang, ini menggemparkan namanya strategi pertahanan Amerika. Tegas ini ngomong mereka. Jadi kalau kita baca National Defense Strategy of US di rentang 2015, 2016, 2017 bahkan sampai dengan 2018, mereka melihat ada masalah besar dengan keberhasilan Cina melakukan rekayasa genetika. Nanti pasukan Cina adalah pasukan yang tidak punya rasa takut, pasukan Cina adalah pasukan yang tidak punya rasa sesal ketika ngebunuh orang, yang tidak punya rasa malu ketika melakukan sesuatu yang salah. Kebayang nggak? Itu rekayasa genetika. Bukan kan kalau sekarang kita tahu seorang penembak ditugaskan menembak lalu dikasih obat dulu sebelumnya agar ketika dia menembak dia tidak punya rasa sesal gitu ya. Kita tahu kan waktu itu katanya dikasih obat. Iya, kasih obat gitu. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi. Gila katanya. Iya, gitu. Sekarang tidak perlu lagi karena sudah terjadi rekayasa. Artinya mereka melatih betul pasukan-pasukan. Saya ingin mengatakan di sini kalau dalam bahasa saya, sesungguhnya revolusi biologi yang kemudian dituding pada 2003 sebagai senjata pemusnah massal, dia sudah bergeser menjadi bentuk perang neocortex dan proxy war. Itu sebetulnya. Iya, jadi kalau kita lihat situasi realnya, situasi nyatanya, itu neocortex dan proxy war itu artinya perang pikiran sudah terjadi karena kekuatan basisnya adalah intelektual, neokorteks di situ. Saat yang sama peperangan tidak perlu lagi mendatangi tempat musuh karena di tempat musuh sudah ada benteng pertahanan dan kekuatan penyerangan. Jadi tidak perlu lagi menghadirkan manusia. Dan kalaupun dilakukan hadirkan manusia tadi, mereka siap-siap melakukan antisipasi atas situasi. Yang menarik Husnul, isu itu sesungguhnya dimulai dengan cerita tentang The Changes Quadrant dalam bahasa saya, yang intinya adalah VUCA. Volatile, uncertain, ya, kompleks, ambigu. Artinya mereka selalu bikin yang namanya situasi itu gonjang-ganjing gak karu-karuan. Volatile. Mereka bikin situasi yang tidak pasti. Mereka bikin situasi yang penuh dengan kompleksitas. Kalau Anda baca media sosial, kompleks masalahnya. Ya kan? Tiba-tiba muncul kasus Habib Bahar Smith, muncul lagi tiba kasus si Habib yang tidak layak disebut Habib oleh media massa disebut sebagai Habib gitu ya. Lalu tiba muncul lagi dimainkan lalu di panggung internasional tiba-tiba muncul kasus yang namanya Novak Djokovic yang di Australia itu gitu loh. Kalau kita ngeliat gitu ya. Lalu tiba-tiba muncul perdebatan misalnya antara Anthony Fauci sama anggota senator dari Republik dalam ribut soal vaksin. Hal-hal yang kayak gitu yang munculkan situasi ini volatile nggak karu-karuan. Biden lalu menyatakan ini situasi harus kita antisipasi begitu melihat Ukraina dan Kazakhstan misalnya begitu. Situasi. Lalu muncul satu tesis menarik dari lingkungan mereka sendiri. Inilah era kegagalan. Menarik kan? Secara akademik kenapa mereka bilang this is the failure era, mereka bilang. Jadi the failure era kegagalan. Kalau ini dibilang era kegagalan berrelasinya dengan VUCA, maka sesungguhnya mereka hendak memastikan bahwa volatile itu ada sesuatu yang stabil.
Oke, bahwa uncertain itu pasti ada sesuatu yang pasti. Oke, kalau begitu berikutnya, ketika mereka bilang kompleks pasti ada yang sederhana. Oke, kalau mereka bilang ambigu, maka sesungguhnya seginya sederhana sekali. Dan ternyata benar ketika ditarik ke dalam vaksin, ketika ditarik ke dalam COVID. Mereka bilang volatile, ya iya, karena ternyata kata-kata CDC, kata-kata Badan Kesehatan Dunia, kata-kata Gavi tidak bisa dipegang. Pertanyaan berikutnya. Kan udah berubah. Berubah, nggak karu-karuan. Tapi kita masih sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, nggak nanti berhubungan dengan masih ngikutin aja tanpa berpikir kritis gitu, apa yang terjadi atau mau mengubah sebetulnya pakai bahasanya, mengubah kebijakan yang lebih yang sedang terjadi. Itu yang saya bilang nanti berhubungan dengan apa yang kita bilang di Perancis aja ada 120 kota yang melakukan demo. Apalagi kalau kita lihat negara lain. Nanti kita masuk ke situ. Lalu kalau mereka mencoba membangun keseimbangan model begitu, maka muncul pertanyaan sesungguhnya. Ini sesungguhnya mau kemana kalau gitu? Dari COVID ke vaksin yang sebelumnya pakai termometer scan gun, lalu kemudian diikuti dengan PCR, lalu diikuti dengan antigen, lalu berikutnya Anda posisi vaksin. Nah, Anda vaksin, tahu? terus kemudian booster, terus apa lagi? Anda tahu? Yang namanya termometer scan gun itu yang memproteskan saya. Sendirian saya protes. Nah, ternyata itu dalam rangka pengadaptasian atas apakah memang Anda layak diperiksa atau tidak layak diperiksa tentang sesuatu yang ada dalam tubuh Anda. Modelnya udah kemana saja itu? Anda sudah diadaptasi dulu bahwa suatu saat Anda akan diperiksa apakah di tubuh Anda ada chipnya atau enggak. Makanya saya bilang, jadi pernah juga saya ngomong di IC The Real Show, andai kata negara itu menolak, maka pimpinan negaranya dikerjain. Andai kata pimpinan negaranya setuju, maka polisi yang akan mereka daya gunakan dalam rangka memaksa vaksin. Gitu ya, ngelihatnya. Anda lihat, ternyata kita tunduk dan patuh. Pada saat yang sama kita lihat, ada lebih dari 15 negara, dari Swedia, Swiss, New Zealand, Australia, Prancis, Belanda, Amerika, Israel sendiri bahkan gitu ya. Beberapa negara lain, itu yang demo, itu ribuan orang. Bahkan di Belanda pernah terjadi rusuh. Rusuh luar biasa. Begitu juga di Melbourne pernah terjadi rusuh. Di Israel, di Tel Aviv, rusuhnya luar biasa. Artinya sesungguhnya, gerakan penolakan anti vaksin ini sesungguhnya berlatar belakang. Pusat Yahudinya ya. Iya, nah di situ sesungguhnya. Di negara-negara yang justru, di Swiss loh, di Swedia. Bagaimana Yahudi itu luar biasa berpengaruh. Tapi justru di situ terjadi yang namanya demo besar-besaran. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini, Husnul? Oh, ternyata masyarakat dunia akhirnya sadar bahwa ada sebuah perekayasaan luar biasa pada yang namanya kehidupan, geoengineering sebagai ruang hidup. Kan ruang hidup kan? Ada perekayasaan. Dan perekayasaan itu dimulai dengan pendekatan revolusi biologi, dan revolusi biologi itu dimulai dengan yang namanya COVID untuk melakukan human control system. Itu riwayat singkatnya kalau kita sederhanakan. Maka yang saya mau sampaikan di sini, di balik ini akhirnya orang sadar, oh ternyata indikator karena tadi Anda mulai dengan pendekatan kedaulatan, gitu ya. Sesungguhnya kedaulatan itu tidak mau diukur dari pendekatan militer dan pendekatan ekonomi. Tapi basis dasarnya adalah pendekatan kesehatan.